Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ula Mutiah Amanina, biasa dipanggil Mutia. Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah pertama. Muhair pernah mengucapkan nazarnya, kelak jika melahirkan bayi laki-laki, aku akan mempersembahkan anakku itu sebagai pengabdi Ka'bah. Tahun 573 Masehi, Bani Taim kembali mendapatkan keturunan baru, seorang bayi laki-laki yang berjarak 2 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Oleh karena nazarnya, sang bayi diberi nama Abdul Ka'bah yang artinya hamba Ka'bah. Karena berusia tidak jauh dengan Rasulullah, Abdul Ka'bah telah bersahabat dengan Rasulullah sejak remaja. Karena kedekatannya, bahkan nama Abdul Ka'bah pun akhirnya diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah, yang artinya adalah hamba Allah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Al-Quraisy At-Taimi. Nama panjang ini akhirnya berubah juga menjadi Abu Bakar. Panggilan ini pun diberikan Rasulullah. Hal itu karena Abu Bakar termasuk orang pertama yang memeluk Islam. Abu Bakar dikenal sebagai pribadi berakhlak mulia, sosoknya menyenangkan, ia suka membantu sesama, jujur dalam setiap perkataannya, dan baik pergaulannya. Sikapnya selalu tenang sehingga tidak mudah terpengaruh perbuatan menyesatkan. Abu Bakar tidak kenal lelah mencari kebenaran. Ketika sahabat karibnya Muhammad mendapat wahyu, amanah untuk mengemban risalah dari langit, Abu Bakar tanpa keraguan menyatakan penolakan terhadap berhala dan ia teguh menegakkan kebenaran Islam sebagai keyakinannya. Pada satu kesempatan, ketika Rasulullah duduk bersama beberapa sahabat, tiba-tiba datanglah Abu Bakar. Seketika itu Rasulullah pun bersabda, "Siapa yang suka melihat Atik, orang yang terbebas api neraka, lihatlah Abu Bakar." Sejak saat itu Abu Bakar pun terkenal dengan julukan Atik. Ini menunjukkan Rasulullah menilai Abu Bakar sebagai pribadi yang selalu terdepan dalam kebaikan, keyakinan, dukungan, maupun kecintaan terhadap Rasulullah. Untuk itu, Rasulullah pun memberi kehormatan lain kepadanya. Beliau menyematkan gelar kepada Abu Bakar sebagai As-Siddiq atau yang benar. Julukan As-Siddiq semakin melekat pada Abu Bakar. Sejak peristiwa Isra Mi'raj ketika itu, sekelompok orang musyrik mendatangi Abu Bakar dan bertanya, "Apa pendapatmu mengenai cerita perjalanan Muhammad tadi malam ke Baitul Maqdis?" Kalau Muhammad yang mengatakannya, sungguh dia benar. Kalau Muhammad mengatakan hal lain yang lebih banyak tentang kabar dari langit pun, aku pasti akan membenarkannya. Aku percaya pada semua perkataannya, baik yang selalu maupun yang akan datang. Tegas Abu Bakar. Bakar adalah seorang pengusaha kaya raya. Walaupun berlimpah harta, Abu Bakar tidak pelit. Ia sangat dermawan. Abu Bakar sangat berjasa pada dakwah Rasulullah. Saat masuk Islam, ia memiliki uang sebanyak 40.000 dirham. Namun saat berhijrah, uang itu hanya bersisa 5.000 dirham. Rasulullah menggunakan harta Abu Bakar untuk memerdekakan budak dan menolong kaum muslimin. Abu Bakar benar-benar membuktikan diri sebagai ahli sedekah. Saat itu, kaum muslimin dihadapkan akan berperang melawan Romawi di Tabuk. Rasulullah meminta para sahabat dan pengikutnya untuk mengumpulkan bantuan berupa harta benda. Para sahabat lalu menyumbangkan hartanya untuk keperluan perang. Utsman bin Affan menyedekahkan 900 unta, 100 kuda, dan 1.000 dinar. Abdurrahman bin Auf menyumbang 200 uqiyah perak. Umar bin Khattab menyumbang setengah dari seluruh hartanya. Sementara itu, Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Kesucian hati Abu Bakar telah mengeratkan persahabatannya dengan Rasulullah. Abu Bakar menemani Rasulullah menuju Gua Sur karena pengejaran kaum musyrikin Mekah.
Gua itu begitu terjal, letaknya 2/3 bagian atas Bukit Zur. Kedua hamba Allah terus menapakinya dengan perjuangan tanpa lelah. Akhirnya keduanya tiba di dalam gua. Ketika ada ketakutan saat pasukan yang mengejar sampai di mulut gua, mereka sering menenangkan dan meyakini pertolongan dari Allah. Abu Bakar tidak pernah lengah dalam ibadah. Segala perbuatan dan perkataannya adalah bentuk ibadahnya kepada Allah. Selesai sholat subuh, Rasulullah menghadap ke arah para sahabatnya. Beliau kemudian bertanya, "Siapakah di antara kalian yang berpuasa hari ini?" Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, aku tidak berniat puasa tadi malam, maka pagi ini aku pun berbuka. Semalam aku sempat berniat untuk berpuasa, maka pagi ini aku pun meneruskan berpuasa." Abu Bakar turut menyampaikan jawabannya. Rasulullah tersenyum, kemudian beliau kembali bertanya, "Apakah ada di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang sakit?" "Aku mendapatkan kabar bahwa saudaraku Abdurrahman bin Auf sedang sakit. Sebelum kesini, aku sempatkan untuk mampir ke rumahnya demi mengetahui kondisinya," jawab Abu Bakar. Tidak berhenti di situ, Rasulullah kembali bertanya, "Siapa di antara kalian yang telah memberi makan orang miskin?" "Kami baru saja sholat, wahai Rasulullah. Kami belum pergi kemanapun," jawab Umar. Abu Bakar menyampaikan jawabannya, "Saat hendak masuk masjid ini, aku melihat ada pengemis yang sedang meminta-minta. Kebetulan ada sepotong roti di tangan Abdurrahman, putraku. Aku pun memintanya dan memberikannya kepada pengemis itu. Bergembiralah engkau dengan jaminan surga, wahai Abu Bakar," ujar Rasulullah seraya tetap tersenyum. Semasa hidupnya, Rasulullah tidak pernah mewasiatkan kepada siapapun tentang siapa yang harus menggantikannya. Namun, dalam beberapa kesempatan, Rasulullah telah memberikan tanda-tanda. Semua mengarah kepada Abu Bakar. Rasulullah pernah bersabda, "Tidak ada satupun pintu yang tersisa di masjid, melainkan akan tertutup kecuali pintu Abu Bakar." Suasana Isya itu sangat berbeda. Para sahabat telah berkumpul di masjid. Mereka saling berbisik satu sama lain. Rasulullah yang mereka nantikan untuk mengimami salat belum tampak. Bilal lantas menjemput Rasulullah penuh rasa cemas. Bilal mendengar Rasulullah berkata, "Mintalah Abu Bakar untuk menjadi imam salat." Saat kondisi sakit Rasulullah semakin berat, beliau memanggil Abdurrahman bin Abi Bakar dan bersabda lirih, "Berikanlah pundakmu agar aku bisa menyampaikan suatu pesan untuk Abu Bakar, agar tidak ada persengketaan atasnya. Allah dan kaum mukminin tidak menginginkan persengketaan atas Abu Bakar." Selang beberapa waktu setelah pesan itu disampaikan, Rasulullah sang manusia agung menghadap Allah. Seluruh kaum muslimin hampir tidak mempercayai dan larut dalam kesedihan. Selepas Rasulullah wafat, dimulailah kepemimpinan Abu Bakar atas umat Islam. Ia tampil sebagai sosok yang tegas dan pembela tauhid. Sebagai langkah pertama dalam kekhalifahannya, Abu Bakar mulai menetapkan strategi kepemimpinannya. Abu Bakar mencanangkan 2 program. Pertama adalah meredam pemberontakan, kedua memerangi orang-orang yang membangkang terhadap pembayaran zakat. Pada saat kekhalifahannya, Abu Bakar memerintahkan pasukan Khalid bin Walid untuk mengepung Musailamah, sang nabi palsu. Pasukan Musailamah dapat dihancurkan. Musailamah akhirnya tewas. Melihat Musailamah terbunuh oleh pasukan Muslim, tokoh-tokoh suku Bani Hanifah berbalik mengakui kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah pertempuran Yamamah, banyak para penghafal Al-Quran yang syahid. Hal ini membuat Umar bin Khattab khawatir. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, Al-Quran terancam hilang. Ia menyampaikan gagasan kepada Abu Bakar agar mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang terserak di para penghafal. Abu Bakar menerima usulan tersebut, kemudian memanggil penulis wahyu Allah, Zaid bin Sabit, seorang pemuda cerdas, untuk menelusuri dan mengumpulkan Al-Quran. Memasuki tahun ketiga kekhalifahannya, daya tahan tubuh Abu Bakar menurun. Dalam kondisi seperti itu, ia memanggil Abdurrahman bin Auf untuk mendiskusikan sosok penggantinya kelak. Abu Bakar memilih Umar bin Khattab. Beliau tanyakan juga kepada sahabat yang lain, Utsman bin Affan, Usaid bin Hudar, Sa'id bin Zaid,
dan beberapa orang dari kaum Muhajirin dan Ansor. Semua mendukung Umar bin Khattab sebagai penerus khalifah. Abu Bakar meninggal pada usia 63 tahun. Demikian tadi kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq sebagai salah satu sahabat Rasulullah dengan segala sifat baiknya yang patut kita teladani. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.